warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Daroja dengan NIM 2521514027. Di sini saya akan melakukan praktek konseling individu dan di sini saya sebagai konselornya. Kemudian pada sesi konseling ini saya akan menggunakan teori RIBG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Makasih, Bu. Yang nyaman ya duduknya. Sudah nyaman ya? Sudah, Bu. Baik, ini apa benar ya Mbak Vica yang tadi menghubungi saya? Iya, saya yang menghubungi tadi yang bacanya. Oke, jadi dari kemarin Mbak Vica sudah menghubungi saya untuk membuat janji pada pertemuan kali ini ya. Iya, Bu. Tadi berangkatnya dari mana Mbak Vica? Saya dari kos, Bu. Oh, dari kos. Iya. Memangnya Mbak Vica ini orang mana ya? Kok sampai kos Saya di sini? orang Boyolali, Bu. Orang Boyolali. Iya. Kuliahnya di sini atau aja? Iya, di sini saya kuliah, Ibu, di Uniped. Kuliahnya di Uniped. Iya. Dekat sini ya Uniped. Lalu Vica di sini ambil jurusan apa ya kuliah di Uniped? Saya ambil jurusan PAI, Bu. PAI. Iya, Pendidikan Agama Islam. Untuk semesternya Mbak Vica ini semester berapa? Saya maba, Ibu, baru semester 2 ini. Oh, berarti kalau semester 2 itu belum ada belum ada 1 tahun di sini ya. Baru aja berarti di sini jadi anak rantau. Berarti kosnya sendiri atau barengan sama teman? Saya ngekos sendiri, Bu. Oh, jadi kos sendiri juga. Baik, Ibu mengerti. Ini kan posisinya sebagai mahasiswa ya, apalagi baru semester 2. Di sini ada kegiatan lain nggak sih selain jadi mahasiswa, kerja atau gimana mungkin? Saya ikut organisasi, Bu, organisasi HMI. HMI, boleh Ibu tahu apa itu ya organisasi HMI? Ini organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, Bu. Oh, organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Baik. Tentunya di situ ada apa aja sih di organisasi itu? Ya, kegiatannya itu biasanya kita kayak menggalang dana buat panti anak kecil gitu, terus lansia. Selain itu juga kita ada sebulan sekali ada kayak taman gitu. Oh iya, tadi kan jurusannya agama ya? Iya, Bu. Kalau di organisasi itu berarti isinya cuma anak prodi agama aja atau ada campuran prodi lain nih? Enggak, Bu. HMI itu organisasi untuk mahasiswa agama Islam, bukan hanya PAI, Bu, yang beragama Islam, Bu. Oh, untuk jadi kumpulan orang-orang yang beragama Islam, Iya. ya. Jadi campuran dari prodi lain pun banyak tentunya ya. Baik, jadi temannya banyak juga sih ya di sini. Oke, kalau boleh tahu, berarti di sini kan ngekos tadi ya? Iya. Bawa motor nggak kalau berangkat ke kampus mungkin atau naik kendaraan ke sininya tadi gimana? Saya naik motor sendiri, bawa motor ke kos. Jarak kos ke kampus itu jauh nggak sih? Dekat, Bu, paling 500 meter. Oh, cukup dekat ya kalau cuma 500 meter dari kos ke kampus. Berarti setiap hari pun berangkatnya sendiri? Iya, sendiri. Di kos saya itu yang jurusan PAI, ini saya, Bu, jadi saya di kos nggak ada teman, Bu. Oh, nggak ada teman sekelas? Iya, saya jurusan. Oh iya, tadi kan Mbak Bisa bilang rumahnya itu di Boyolali, terus kan kuliahnya di sini ya. Itu sering pulang atau jarang pulang atau gimana? Karena saya ini maba dan lagi sibuk-sibuknya di organisasi ya, Bu, saya pulang kali sebulan sekali, Bu. Sebulan sekali? Iya. Cukup lama ya kalau sebulan sekali dengan jarak yang hanya Boyolali sini. Iya, soalnya di organisasi itu banyak kan kegiatannya di weekend, Sabtu Minggu, jadinya ya bisa pulang, Bu. Selama menjalani ikut organisasi ini, apa sih yang Mbak Bica rasakan di organisasi ini? Di HMI ya, Bu, saya ya punya teman untuk kan HMI kegiatan Islam ya, Bu. Ya. Jadi daripada saya di luar berteman dengan orang yang nanti membuat alirannya menyesatkan saya, itu
Dari kegiatan di HMI itu kan kegiatannya alhamdulillah kegiatan positif ya Bu. Dan situ saya juga mendapatkan teman-teman yang positif. Ya. Baik, berarti selama menjalani organisasi ini pun Mbak Ica merasa senang ya? Iya, senang ya. Senang banyak teman, Iya. kemudian mendapat relasi juga tentunya ya. Oke, tadi kan Mbak Ica bilang bahwa di sini baru mau semester 2 ini ya? Iya. Baru semester 2 ini. Baik, di sini tentunya Mbak Ica sebelumnya sudah menghubungi saya, sudah tahu tujuan utamanya ada persoalan yang ingin Mbak Ica selesaikan bersama saya, yang ingin Mbak Ica ceritakan kepada saya. Di sini Mbak Ica tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa tertekan dengan saya ataupun bagaimana. Di sini Mbak Ica boleh menceritakan apapun yang dirasakan Mbak Ica, apapun yang ingin Mbak Ica keluarkan, apapun yang ingin Mbak Ica sampaikan kepada saya bisa menerimanya dan tidak perlu takut nantinya saya akan sebarluaskan ke luar atau teman-teman Mbak Ica atau bagaimana. Mbak Ica tidak perlu takut. Kemudian pada sesi kali ini kita punya waktu 30 sampai 40 menit. Apakah sudah cukup Mbak Ica? Saya cukup. Oke, sudah cukup ya. Nanti kalau dirasa masih ada yang mau diceritakan atau bagaimana, nanti kita bisa menjadwalkan lagi mengenai konseling selanjutnya ya. Baik Ibu. Oke, baik. Ibu mau tanya nih, apa sih yang akhir-akhir ini membuat Mbak Ica harus datang ke sini, itu apa ya? Jadi akhir-akhir ini kan nilai udah muncul kan Bu. Iya. Nilai ujian semester 2 itu udah muncul. Terus saya merasa cemas Bu, kayak kecewa sama diri saya sendiri. Merasa cemas dan merasa kecewa. Ya, selain itu ya kayak saya merasa kayak gagal pada diri saya sendiri Bu. merasa gagal dan merasa kecewa. Tapi sebelumnya aku mau tanya nih, Mbak Ica ini ngambil prodi agama itu karena keinginan Mbak Ica sendiri atau dari orang tua atau dukungan dari teman atau bagaimana nih? Jadi saya itu dulu pengennya masuk di psikologi Bu. Tapi orang tua saya itu menganjurkan saya untuk masuk ke PAI agar nanti kedepannya saya bisa menjadi guru karena orang tua saya guru Ibu. Baik, selanjutnya untuk datang ke universitas tadi ya, itu dari keinginan Mbak Ica sendiri atau orang tua atau hanya sedapatnya saja nih? Pengennya dulu itu masuk di UGM Ibu, tapi tidak diterima Ibu. Terus akhirnya ya masuk sini karena orang tua juga alumni di sini Ibu. Oh, jadi dapat tahu kampus ini pun karena orang tua juga alumni di sini. Kalau boleh Ibu tahu, sekarang orang tuanya kerja di mana nih? Ini Ibu di SMA, ngajar di SMA Ibu. Orang tuanya ngajar di SMA, guru juga berarti ya. Oke, jadi tadi Mbak Ica merasakan cemas dan kecewa pada diri sendiri juga ya. Sedangkan Mbak Ica kuliah di sini pun karena dorongan dari keinginan orang tua juga. Oke, tentunya orang tua itu kan menginginkan yang terbaik untuk anaknya ya. Lalu selama 2 semester ini Mbak Ica menjalaninya, ada nggak sih kegelisahan Mbak Ica pada diri Mbak Ica sendiri yang paling kuat mendorong Mbak Ica untuk merasa kecewa, merasa cemas saat ini? Saya sama semester ini kan mencoba untuk belajar ikhlas menjalani ini kan Bu. Mungkin ini takdir saya gitu. Tapi masih ada sedikit kekecewaan dalam diri saya ya. Sebenarnya kalau saya pengen juga kan ngambil di Kairo ya Bu, kuliah di luar negeri, tapi kan tidak keterima, juga keterima juga.
Jadi saya kadang juga merasa masih kecewa itu. Kalau kecewa karena keinginan sebelumnya itu pengennya kuliahnya juga di Kairo, tapi Iya. tidak keterima. Iya, Jadi kuliahnya jadinya di sini di Univet ya. iya. Terus waktu kuliah juga kadang saya dimenyibukkan di organisasi itu. Oke, jadi dalam waktu 2 semester ini ternyata Mbak Vica ini malah sering aktifnya di organisasi Iya. dibanding di lingkungan kuliah. Iya. Ya nih, sebelumnya kalau dari keluarga sendiri itu Mbak Vica ini berapa bersaudara ya? Saya anak pertama ibu, saya punya adik satu cewek. Itu adiknya baru SMA kelas 1 itu. baru SMA kelas 1. Iya. Mungkin kedepannya pun akan mengejar Mbak Vica ya untuk lebih bisa ke jenjang perkuliahan juga tentunya. Baik, kembali lagi ke yang pertama tadi, Mbak Vica merasa cemas mengenai diri Mbak Vica karena selama 2 semester ini menjalani perkuliahan kurang bisa menyatu dengan perkuliahan ini karena yang pertama dari kedua orang tua tadi menginginkan Mbak Vica untuk bisa kuliah di prodi agama, kemudian dari lingkungan kampus pun ternyata Mbak Vica itu pengennya kuliah di Kairo atau UGM, namun hanya bisa di sini karena kampus ini pun kampus sebelumnya yang orang tua Mbak Vica kuliah ya. Oke, mengerti. Baik, berarti kan ini semester 2 ya, tentunya di semester 1 pun nilainya sudah keluar. Menurut Mbak Vica sendiri ya, bagaimana nilai Mbak Vica selama di semester 1 terlebih dahulu? Nilai saya di semester 1 itu ya di rata-rata itu. Tapi di semester ini melonjak turun sangat drastis. Berarti pada semester 1 itu Mbak Vica merasa bahwa nilainya pun lebih ke pas gitu ya, pas-pasan, nggak terlalu tinggi dan nggak rendah juga. Dan semester 2 ini Mbak Vica merasa bahwa ternyata nilainya lebih rendah daripada di semester 1 tadi. Tapi pada saat ini ya, semester 2 ini Mbak Vica itu merasa terganggu nggak sih dengan adanya Mbak Vica yang mengikuti organisasi? Kalau dari diri saya sih enggak ya Bu, karena di organisasi saya juga belajar teman, jadi saya sedikit menghilangkan rasa kecewa saya itu. Tapi lalu bagaimana dengan perkuliahan Mbak Vica sendiri mengenai waktu belajar Mbak Vica sendiri, apakah sudah ada sudah ada jika Mbak Vica sendiri pun merasa lebih sibuk bahwa diri Mbak Vica itu sibuknya ke organisasi ini, lalu bagaimana dengan waktu belajar Mbak Vica? Ya, waktu belajar saya sangat berantakan sih Bu. Saya belajar ya kalau mau presentasi, kalau enggak ya waktu UAS gitu aja Bu. Lalu bagaimana dengan mengerjakan tugas-tugas kuliah Mbak Vica? Biasanya ngerjainnya mepet-mepet deadline nih Bu. Mepet deadline ya. Iya. Apakah Mbak Vica itu sudah merasa ketika mengerjakan waktu dengan mepet deadline itu sudah mengerjakan tugas dengan maksimal? Belum sih Bu, saya pikirnya kayak ya udah yang penting selesai gitu Bu. Nah, ini nih Mbak Vica masih merasa bahwa tugas itu yang penting selesai gitu ya. Iya Bu. Apa Mbak selain itu kecemasan apa lagi yang dirasakan Mbak Vica selama perkuliahan ini? Kecemasan lainnya itu kan waktu S1 juga kan saya nggak bisa di Kairo ya Bu. Ya, Terus orang tua kan juga menekan kayak ya nanti semester 2 harus gitu bisa. Tapi melihat nilai saya sekarang yang di semester 2 aja udah anjlok begini ya kayak sedikit kecewa kayak bisa nggak ya, kayak merasa kecewa sama diri saya sendiri gitu. selain itu ya Mbak Vica merasa nggak sih takut dengan perkuliahan ini tuh merasa tertinggal dengan teman atau merasa apa seperti itu? Ya saya sangat merasa tertinggal sekali sama teman-teman itu
awalnya pondok atau sekarang pondok gitu. Jadi ya saya merasa sangat-sangat tertinggal itu. Tinggal, oke. Jadi paham di sini di lingkungan perkuliahan Mbak Ica pun ternyata dari sudut teman-teman pun mereka kebanyakan berasal dari lulusan pondok pesantren ya, di mana sudah menjurus kepada prodi agama ini. Tentunya Mbak Ica merasa bahwa teman-teman Mbak Ica itu sudah lebih paham lah ya, lebih paham mengenai ilmu-ilmu agama sehingga mereka pun tinggal mengasah, sedangkan Mbak Bija itu merasa bahwa Mbak Bija itu masih harus belajar dari nol terlebih dahulu untuk mengikuti teman-teman lah ya, untuk pemikiran-pemikirannya, kemudian penyelesaian tugasnya pun tentunya Mbak Bija merasa berbeda gitu ya. Iya Ibu. Oke, di sini Ibu paham apa yang Mbak Bija rasakan. Kita coba dengan di sini Ibu punya kertas nih, Mbak Bija di sini coba tuliskan mengenai pikiran negatif dulu. Pikiran negatif apa yang Mbak Bija rasakan saat ini? Oke, boleh dibacakan Mbak Bija menuliskan apa? Saya merasa tertinggal dari teman-teman lainnya. Oke, di sini Mbak Bija tuliskan bahwa Mbak Bija merasa tertinggal dengan teman-teman lainnya ya. Coba kita ubah kalimat ini menjadi kalimat yang lebih rasional dan positif lagi, coba Mbak Bija. Boleh dituliskan di bawahnya mungkin? Berarti positifnya ya Ibu. Iya, lebih ke kalimat positif apa sih dari kalimat negatif itu? Kita ubah ke kalimat positif yang lebih positif lagi ya. Oke, Jadi, Mbak Bija menuliskan apa ini? saya bisa belajar lebih giat lagi agar tidak tertinggal dengan yang lain. Oke, di sini Mbak Bija menuliskan bahwa Mbak Bija itu bisa belajar lebih giat lagi agar tidak tertinggal dengan teman-teman juga ya tentunya. Di sini ketika Mbak Bija menuliskan kalimat positif itu, apa yang dirasakan oleh Mbak Bija? Saya mikir kayak saya bisa loh kayak teman-teman saya. Oke, di sini ternyata Mbak Bija sudah bisa menuliskan bahwa Mbak Bija itu bisa loh untuk mengejar teman-teman yang lain, karena Mbak Bija baru semester 2 juga bisa berusaha lebih giat lagi tentunya ya. Ibu minta nanti untuk kedepannya ketika Mbak Bija merasa bahwa aku ini tertinggal loh sama teman-temanku, itu Mbak Bija bisa mengatakan pada diri Mbak Bija sendiri bahwa Mbak Bija, aku itu bisa kok ngejar teman-temanku yang lain, akan bisa belajar lebih giat lagi, seperti itu ya. Oke, selain merasa tertinggal ya, ada nggak sih pikiran yang masih mengganggu Mbak Bija? Boleh dituliskan mungkin pikiran lain yang masih mengganggu di pikiran Mbak Bija. Pikiran negatif Mbak Bija dulu coba. Boleh dibacakan? Ya, Ibu, saya tidak punya waktu untuk belajar. Saya merasa ya tertinggal. Oke, di sini Mbak Bija merasa bahwa Mbak Bija itu tidak punya waktu, karena tadi Mbak Bija pun sudah bercerita bahwa Mbak Bija itu mengikuti organisasi, apalagi kebanyakan waktu Mbak Bija ternyata digunakan untuk lebih ke organisasi. Oke, di sini Ibu ingin memberikan penguatan kepada Mbak Bija terlebih dahulu ya. Kita flashback ke cerita tadi bahwa Mbak Bija itu ternyata lebih sibuk di kegiatan organisasi. Oke, itu kegiatan yang positif dan baik tentunya ya. Tapi kan Mbak Bija harus menyadarkan diri Mbak Bija, karena Mbak Bija pun posisinya sebagai mahasiswa juga punya tanggung jawab yang besar pada perkuliahan juga. Ibu
Ibu harap pun Mbak Ica nanti ke depannya bisa lebih mengatur waktunya lebih baik lagi, kemudian intinya berproses lebih baik lagi ya, lalu bisa membagi waktu juga. Oke, dari kalimat negatif itu coba Mbak Ica ubah menjadi kalimat yang positif lagi coba. Oke, boleh dibacakan coba. Saya akan mengelola waktu sebaik mungkin agar punya waktu untuk belajar. Saya akan mengelola waktu sebaik mungkin agar punya waktu untuk belajar. Oke, Ibu senang sekali dengan kalimat yang dituliskan Mbak Ica ini, di mana Mbak Ica ternyata sudah menyadari bahwa diri Mbak Ica itu perlunya perbaikan, terutama dalam waktu ya, sehingga waktu belajar pun tidak terganggu. Ketika Mbak Ica mengucapkan kalimat itu, bagaimana perasaan Mbak Ica? Saya menyadari dan selama ini saya mementingkan pekerjaan saya, yang mungkin karena saya masih kecewa ya Bu. Jadi waktu yang saya gunakan banyak kayak main-main gitu. Jadi kedepannya saya akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, waktu untuk belajar, waktu untuk main, akan mengolah waktu. Oke, jadi di sini Mbak Ica sudah menyadari bahwa waktu itu penting juga untuk belajar, kemudian tanggung jawabnya Mbak Ica juga sebagai mahasiswa. Ibu harap nanti ke depannya ketika Mbak Ica merasa bahwa Mbak Ica itu tidak punya waktu untuk belajar, Mbak Ica itu karena terlalu banyak bermain, karena terlalu banyak fokus pada organisasi, Mbak Ica harus mempunyai pikiran yang lebih positif lagi. Mbak Ica itu harus membagi waktunya untuk bisa belajar juga, menyelesaikan tugas-tugas di mana tugas itu adalah kewajiban Mbak Ica, seperti itu ya. Iya Bu. Baik, dari dua pikiran negatif itu ada lagi nggak sih yang ingin Mbak Ica lebih tenangkan pada diri Mbak Ica itu? Kalau mungkin ada lagi bisa tuliskan lagi di bawahnya mungkin. Ada Bu, ini pikiran yang saya takutkan ke depannya. Oke, di sini ternyata Mbak Ica punya ketakutan juga ya. Oke, boleh tuliskan coba. Ini Bu. Oke, di sini Mbak Ica tuliskan apa? Saya tidak bisa membanggakan orang lain. Di sini Mbak Ica takut bahwa nantinya tidak bisa membanggakan orang tua. Coba Mbak Ica tuliskan di bawahnya mengenai kalimat yang positif daripada kata itu. Sudah? Boleh dibaca? Saya akan berusaha menjalani perkuliahan saya dengan baik agar bisa membantu orang lain. Oke, di sini juga Mbak Ica sudah kembali bisa lebih berpikir positif. Ternyata Mbak Ica bisa loh berpikir untuk memiliki menjalani perkuliahan dengan baik lagi agar bisa membanggakan kedua orang tua saya. Dimana dari awal pun Mbak Ica kuliah di sini pun karena keinginan juga dari orang tua. Tentunya ketika nanti Mbak Ica mendapatkan nilai yang bagus pun tentunya kedua orang tua pun akan bangga kepada Mbak Ica, seperti itu ya. Oke, tadi kan sudah ada beberapa nih yang ternyata yang Mbak Ica itu bisa loh mengatasinya. Mbak Ica itu bisa loh berpikir untuk lebih positif lagi ya. Yang pertama tadi adanya Mbak Ica merasa tertinggal dengan teman-teman. Ternyata Mbak Ica lebih bisa berpikir positif ke depannya. Mbak Ica bisa belajar lebih giat lagi untuk tidak tertinggal dengan teman-teman. Kemudian ada juga nih Mbak Ica merasa bahwa Mbak Ica itu tidak punya waktu untuk belajar. Ternyata di sini juga pun Mbak Ica bisa lebih berpikir positif lagi. Ternyata Mbak Ica bisa berusaha untuk mengelola waktu sebaik mungkin agar punya waktu belajar juga. Jadi antara kewajiban Mbak Ica sebagai mahasiswa dan
keinginan Mbak Ica untuk tetap berada di organisasi ini akan seimbang ya, karena Mbak Ica akan berusaha untuk mengelola waktu sebaik mungkin. Kemudian yang terakhir, ternyata Mbak Ica itu merasa takut tidak bisa membanggakan kedua orang tua Mbak Ica. Tapi di sini juga Mbak Ica sudah menuliskan bahwa pikiran positif yang akan Mbak Ica lakukan yaitu Mbak Ica akan berusaha menjalani perkuliahan dengan baik agar bisa Mbak Ica itu nantinya membanggakan kedua orang tuanya. Ibu senang dengan apa yang sudah Mbak Ica tuliskan di situ ya. Mbak Ica lebih bisa berpikir positif lagi. Ibu harap nantinya kalau Mbak Ica merasa bahwa dirinya tertinggal, maka Mbak Ica harus bisa berpikir lebih positif lagi. Saya bisa kok menjalani perkuliahan saya lebih baik lagi. Saya bisa kok, nanti saya akan belajar lebih giat lagi. Kemudian kalau Mbak Ica merasa bahwa saya itu nggak punya waktu kok untuk belajar, jadi Mbak Ica harus menanamkan pikiran positif pada diri Mbak Ica bahwa Mbak Ica itu bisa kok mengelola waktu agar bisa punya waktu untuk belajar juga. Jadi antara organisasi dan kewajiban sebagai mahasiswa ini juga seimbang. Setelah itu juga ada lagi kan Mbak Ica menuliskan bahwa Mbak Ica itu takut tidak bisa membanggakan kedua orang tua Mbak Ica. Hal yang bisa dilakukan Mbak Ica, ternyata Mbak Ica itu akan berusaha menjalani perkuliahan dengan baik lagi agar nantinya bisa membanggakan kedua orang tua. Ibu harap nantinya itu Mbak Ica bisa menerapkan pada diri Mbak Ica ya. Iya Bu. Bagaimana Mbak Ica nanti akan menerapkannya kan? Ya, nanti saya akan berusaha sebisa saya untuk mengelola waktu, untuk semangat lagi untuk menjalani perkuliahan. Oke, Ibu senang dengan respon Mbak Ica saat ini. Selain itu ada nggak sih yang mau diceritakan kepada Ibu? Mungkin cukup ya. Oke. Jadi nggak perlu takut lagi ya untuk menjalani hari berikutnya nanti. Jika dirasa untuk pertemuan ini masih dirasa kurang, nanti Mbak Ica boleh loh menghubungi Ibu lagi. Nanti kita jadwalkan untuk pertemuan berikutnya jika diperlukan Mbak Ica untuk bercerita kepada Ibu lagi ya. Ya, siap. Oke, habis ini mau balik atau gimana? Iya, mau pulang ke kos. Nanti sore ini acara organisasi dulu. Oh, nanti sore juga ada acara Ya, organisasi. Ini balik yang kos istirahat. dulu. Oke. Nah, ini termasuk salah satu contoh Mbak Ica juga bisa mengelola waktu ya, karena ada waktu untuk istirahat dulu baru acara organisasi seperti itu ya. Jangan lupa makan ya Mbak Ica. Iya, Bu. Karena tentunya menghadapi ini semua pun kita perlu energi yang cukup ya. Baik, dirasa sudah cukup Mbak Ica. Mau pulang sekarang atau di sini dulu nih? Oke, boleh. Sudah persiapan, sudah melakukan semua proposal, terus sudah tidak membohongi kayak cerita update. baik, di sini Ibu ucapkan terima kasih dulu ya kepada Mbak Ica. Ternyata Mbak Ica sudah berani datang ke sini menceritakan keluh kesah Mbak Ica pada sini ya. Tentunya itu apresiasi besar untuk Mbak Ica ya. Ternyata Mbak Ica sudah mampu mengakui apa mengenai perasaan-perasaan Mbak Ica. Kita akhiri konseling hari ini ya. Ya, saya juga ucapkan terima kasih Bu atas waktunya dan mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih sudah mengubah pikiran saya menjadi positif. Oke, sama-sama ya. Jangan sungkan ya datang ke sini. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Baik, demikian adalah praktik konseling individu dengan teori RIPT yang bisa saya lakukan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.